khatibmu ini, guru wajibmu ini. Ditetapkan, Pak. Jadi Masjid Al-Hidayah nggak bisa menetapkan sendiri, pemerintah. Dibuka untuk warga negara lain, namun harus sesuai dengan mazhab yang ada di negaranya tadi itu. Pertanyaan, bolehkah swasta bangun masjid? Boleh. Pribadi boleh. Tapi setelah jadi tetap pengaturan imam, khatib, muadzin dari sana. Gitu, Pak. Nah, kalau kita enggak, mentang-mentang kita yang nyumbang paling gede, udah apa kata saya? Kan gitu kan, beri kata kan? Lanjut. Nah, ini yang ada yang pernah ke Spanyol, maaf. Ini yang kita masuk menangis, Pak. Masjid yang luasnya dari sini sampai ke apa itu? Yang ada tengah-tengahnya itu, Pak. Yang saya jadi imam dulu. Marco. Luasnya seperti itu, gantinya kecil. Ini yang bekas imam. Jadi kalau Bapak ke sana, ya nangis. Dulu di sini imam, sekarang tinggal kenangan. Dulu tempat imam, sekarang nggak boleh jadi tempat sholat. Kaligrafinya tetap dibiarkan. Yang ini hanya untuk wisata. Jadi tempat peninggalan kita yang beratus tahun itu sekarang tinggal di tontonan. Masjid yang begitu luas sekarang jadi gereja. Ornamen kaligrafi diganti dengan salib, dengan simbol-simbol kekristenan. Terus gantinya kecil, gantinya kayak Al-Hidayah begini kurang, Al-Hidayah gini nggak jauh beda. Karpetnya sama. Karpetnya sama. Ini Spanyol. Ini pun Pak nggak buka 24 jam. Saya masuk ke sini, nyampe sini jam 9.30, pengen sholat duha, ingin tahiyatul masjid, nggak bisa, dikunci. Kapan buka? Jam 11. 40 menit sebelum azan. Habis itu kunci lagi nanti. Lanjut. Nah, ini sedang nunggu gemboknya ini. Nunggu kuncinya bisa masuk. Iya. Ya, lanjut. Nah, kali ini hebat ini Masjid Qatar. Masjid Qatar itu luar biasa. Ini satu lantai nih, Pak. Tapi tinggi, megah. Terus posisi parkir mobilnya luas di bawah masjid ini. Parkirnya lebih bagus ketimbang parkir hotel berbintang 5 misalnya. Coba kita lihat tempat parkirnya. Lanjut. Ini tempat parkirnya, Pak. Ini tempat parkirnya licin, mulus. Oh iya, ini tempat parkirnya nih. Lanjut. Nah, ini toiletnya. Jadi kalau saya di sini bisa ketiduran. Jadi masjid di Qatar tanpa AC tapi dingin, dinginnya dingin marmer. Terus, nah ini apa namanya, wastafel. Lanjut. Nah, tempat wudunya luar biasa. Terus, nah ini ketua umum Persis ini. Nah, imam masjid di Qatar asal Indonesia, orang Cakung. Orang Cakung. Nah, apa bedanya Pak Taufik? Kalau di Qatar sama aturannya, hanya usia. Di Qatar tidak ada pelatihan tapi ujian. Kalau lulus uji, dinyatakan lulus, langsung mendapatkan surat dan kartu PNS. Ini sudah PNS-nya Qatar. Sudah 15 tahun. 13 tahun sebagai muadzin, naik pangkat menjadi imam badal imam, belum imam beneran.
Ya, badal imam. Jadi meskipun imamnya ada, tetap wajib hadir ya. PNS kan? Tidak boleh. Gaji muadzin itu di sana 24 juta setengah. Tapi 24 juta itu bersih, makan dijamin, tempat tinggal dijamin, terus anak sekolah berapapun anaknya nggak bayar, sakit apapun tanggung jawab pemerintah. Nah, nanti kalau tiap bulan Ramadan dapat bonus gitu kan, pas hari ulang tahun Qatar mendapatkan bonus gitu. Tapi muazzinnya orang Indonesia ini 24.500.000, kalau muazzinnya orang sana 40 juta. Jadi mereka tetap mengutamakan pribumi ya. Sama-sama, meskipun azannya enakan beliau. Azannya enakan dia. Azannya enak. Bedanya begini lah, bedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia. Orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enakan Indonesia, tapi tetap gajinya lebih. Lanjut. Ini Pak Duta Besar kita. Lanjut. Nah ini Pak nih. Khutbah dan ceramah keagamaan hanya boleh dilakukan oleh yang bersertifikasi. Sama dengan Maroko. Tidak boleh. Oh, ada tamu Dr. Taufik. Tidak bisa. Siapa Anda? Tidak bisa. Mana sertifikatnya? Tidak bisa. Kegiatan yang mendatangkan massa harus berizin, apalagi keagamaan. Anggap saja kapasitas Al-Hidayah ini 400 jamaah, maka tidak boleh melebihi itu. Bikin tabligh akbar, mudah puas, ucapkan, nggak boleh lebih dari kapasitas kita ini. Nggak boleh jalan menjadi tempat parkir, nggak boleh. Jadi ngundang penceramah kondang sekalipun tetap dibatasi jumlah jamaahnya. Gitu. Dan itu pemerintah langsung dicampur. Enggak. Nanti ditertibkan, saya nggak bilang diusir, ditertibkan oleh keamanan. Gitu. Syiar Islam ini yang patut kita contoh. Di sana syiar Islam di Qatar itu substantif. Maksudnya apa? Ada bola, ada pertunjukan seni budaya. Maka tempat-tempat itu haram hukumnya ada miras. Apalagi sabu-sabu ekstasi nggak boleh, haram, nggak boleh. Kalau pengen mabuk jangan di gor, pengen mabuk jangan tempat pertunjukan, pengen mabuk sono, jonggol. Jadi ada lokalisasi tertentu untuk mabuk. Jangan mabuk di sekitar masjid, di gor, tempat pertunjukan tidak boleh. Nah ini yang berbeda dengan kita nih. Tidak ada masjid di kantor-kantor pemerintah, nggak boleh. Tidak boleh bangun masjid di kantor-kantor pemerintah. Di kita banyak. Kantor Kementerian Dalam Negeri punya masjid, Kementerian Pertanian punya masjid, Kemenaker punya masjid. Di sana nggak boleh. BUMN, Pertamina punya masjid apa ya? Pertamina aja maaf itu sampai 2 masjid. Masjid benar-benar masjid, yang kedua di masjid di lantai 8 itu dua lantai. Bank PTN punya masjid 2 lantai. Di sana nggak boleh. Apalagi swasta. Saya sih di swasta, PT LG ada masjidnya luas. PT Kayaba masjidnya di luar gede. Di sana tidak boleh ada masjid di BUMN, di kantor, apalagi swasta nggak boleh. Adanya apa? Musola kecil, ukuran 8x7 kurang lebih, dan tidak boleh dipakai Jumatan. Jumatan di masjid yang ditetapkan pemerintah ini, sehingga ya enaknya begitu, kumpulnya banyak, makanya parkirnya kan banyak tadi.
Dan parkir pun nggak boleh sembarangan. Kita kan nggak. Sini parkirnya apa namanya? Bludak, pinggir jalan itu nggak boleh. 5. Tidak ada pengajian di kantor-kantor pemerintah, BUMN dan swasta. Kita ada pengajian. Saya ngisi di BI, ada pengajian, sana nggak boleh. Saya ngisi pengajian di Kementerian Investasi, ada, sana nggak boleh, Pak. Itu. Nah, kita banyak. Nah, ini bedanya kita dengan mereka. Ya plus minus. Plusnya kita bebas bikin pengajian, ngundang penceramah bebas, khotib bebas, imam bebas. Di sana nggak bebas. Cuman di sana nggak ada kota berjalan, nggak ada. Meskipun di depan pintu nggak ada. Karena emang orangnya sudah, maaf, negara kaya menjamin itu semuanya. Tempat nyumbang bukan di masjid, tapi di Qatar Charity gitu ya. Di badan wakafnya nyumbang itu. Nah itu plus minus lah gitu. Plus minus. Nah, itu yang terjadi di sana. Barangkali itu Pak ya. Ini masih ada sebelumnya. Untuk kita ini aja cukup ya. Ini ada di Turki juga ada. Nggak usah lah. Ya, sekedar saja. Bapak Ibu, maaf, anak Bapak ada yang di sekolah umum, yang bukan sekolah agama ada nggak? SD negeri, SM negeri, SM negeri ada kan? Anak kita sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri perempuan, maaf, itu banyak jilbab. Bahkan kalau saya masuk UNJ, serasa di UIN, Ustaz. Antara yang nggak berjilbab, banyak yang berjilbab. Tapi di Turki, kalau masuk sekolah negeri dan umum, tidak satu pun yang pakai jilbab. Satu pun nggak ada. Masuk SD negeri, Turki, nggak ada jilbab. Gurunya, siswanya. Masuk SMA negeri, nggak ada jilbab. Kecuali sekolah agama. Terpisah. Kampus umum, jarang kita lihat jilbab. Jarang. Kita masuk UNJ, masuk UI, banyak yang berjilbab. Ada, saya lihat, jilbab apa tuh? Kejar, pendek, Indonesia. Kejar lagi, pendek, hidungnya pesek. Oh, Brunei. Ada yang tinggi, saya kira orang Turki. Masuk, lihat mukanya, hitam banget. Oh, Afrika. Tapi orang-orang Turki sendiri yang berjilbab, maaf, sulit mencarinya. Nah, ini syukurnya kita. Syukurnya kita sekolah negeri, SD, SMP, SMA banyak berjilbab. Di sana susah nyari jilbab. Enak kita, ya itu bedanya. Bedanya kita dengan mereka. Karena orang-orang kan di sana pernah adzan pakai bahasa Arab dilarang. Kita belum pernah. Ya naudzubillah jangan sampai. Saya nggak bayangkan Indonesia Menteri Agama melarang azan pakai bahasa Arab, terus pakai bahasa Indonesia. Nanti muncul undang-undang daerah, boleh pakai bahasa daerah. Coba bayangin Pak. Allah gede banget, Allah gede banget. Yang orang Padang, Allah nan gadang, Allah nan gadang. Repot ya. Yang orang Sunda, Allah nu agung. Aduh, repot. Nah, ini pernah terjadi seperti itu di Turki. Dan sekarang sudah baru mulai. Maka itulah perbedaan kita dengan mereka. Jadi kita syukuri kelebihan kita berupaya yang lebih baik kelebihan mereka supaya kita dapat mengikutinya. Baik, barangkali itu Pak ya. Ini nggak usah pertanyaan. Nanti pertanyaannya pas makan saja. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin, mudah-mudahan nanti kalau pas pengajian berikutnya Pak Alvin, kalau memang diizinkan pertanyaannya sebelum ngaji NLBNA. Jadi maksudnya sebelum saya ngisi di sini, satu hari sebelumnya kasih biar disiapkan jawabannya LBNA.
Jadi nanti bisa saya share ke Pak Haji Bambang karena beliau sebagai